Ini melanggar idgham lagi. Ini melanggar idgham lagi. Jadi nabrak bacanya dia. Jadi misalkan huruf hamzah itu dibuang. Ini lahan. Dia katakan bahwa tanwin kasroh bertemu dengan alif itu idgham. Bayangkan mirisnya, dia mengkoreksi kesalahan orang tapi dia tidak sadar bahwa dirinya salah. Miris. Takmir masjid sudah tahu seperti ini masih diundang. Dosa takmir masjid yang undang Roma Irama. Dan kalau perlu semua itu batal. Kalau yang bermakmum kepada Roma Irama masih mengiyakan, itu dosa, batal. Bisa jadi kalau misalkan dia ngeyel, maka murtad. Benarkah apa yang beliau katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini ingin memberikan pemahaman kita bagaimana bacaan tartil dan bagaimana mempraktikkan ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Ada mana bacaannya tadi? Sesuai nggak apa yang dia katakan? Apakah itu sudah dinamakan dengan tartil? Pada pertemuan kali ini kita akan menjawab. Ada channel salah seorang YouTuber di mana dia mengkonter atau mengomentari dari bacaan Kiai Haji Roma Irama. Dan tentu kita juga akan buka bagaimana mengenai penilaian dia, hasil dari koleksi, dan berikut juga akan kita jawab. Sekaligus juga kita akan bongkar motif tujuan beliau membuat narasi ini. Baik, kita langsung lihat videonya. Itu asal-asalan bacanya Roma Irama ini. Wow. Gak berdasar, gak ada ilmunya. Artinya gak ada belajar tajwidnya. Kenapa? Dibolak-balik semua bacaannya. Aduh. Di sini jelas bahwa dia mengatakan bacaan asal-asalan, dibolak-balik, tidak belajar ilmu tajwid, sehingga itu nanti yang akan kita bongkar tentunya dalam kesempatan. Biar bisa dulu kita lanjut video. Saya suka lagu-lagunya dulu. Akan tapi ketika dia melenceng dengan sok-sokan mengatakan saya ahli agama secara tidak langsung, dan menyerang Habib Rizik bin Husain Syihab dan ulama-ulama yang berseberangan dengan PWILS, dan sedikit-sedikit menasihati menggunakan Al-Quran ayat ini meskipun dia nyuplik ya, dipertontonkan di depannya, kemudian salah-salah membacanya, kemudian lahan dibacanya, ini lalu masih ditokohkan. Masya Allah. Di sini sudah jelas bahwa tujuan dan motif orang ini siapa sesungguhnya dan inginnya bagaimana. Karena kalau kita melihat dia ini adalah bagian dari Muhammad Habib Ba'alam, dia yang sependapat, ya mungkin juga dia adalah termasuk murid dari salah seorang Habib. Makanya dengan hal apapun mereka bela, sehingga harus dijatuhkan seseorang dengan berbagai macam cara. Jadi hal ini tidak heran kalau ada pembelaan semacam ini, dimana karena berseberangan dengan pemikiran mereka, bahkan di sana menyinggung juga PWILS. Bagaimana yang kita ketahui, hubungan PWILS ialah garda terdepan membongkar palsuan Habib Ba'alawi. Di sini sudah jelas poinnya, tujuannya. Tapi kita akan simak lagi lebih detail supaya gamblang, tidak hanya setengah-setengah pembahasan. Apa yang beliau katakan nanti kita akan jelaskan dan kita akan menjawabnya. Simak selanjutnya. Sebelum saya bongkar semuanya, apa yang dibaca oleh Imam Al-Alim Al-Alamah Hadratus Syekh Roma Irama dalam membaca satu surat saja. Saya tidak akan membahas bacaan-bacaan yang lain. Satu surat saja. Dalam surat Al-Ghashiyah, kalau tidak salah ayatnya 26, kesalahannya 34. Roma Irama membaca ayat yang ayatnya jumlahnya 26, kesalahannya 34. Coba. Ini anak kecil saja yang ada di TK PAUD, enggak sampai segitu. Jadi beliau mengoreksi dari bacaan Roma Irama. Ya kalian silakan cek tentunya video utuhnya di channel beliau atau di channel Bang Haji Roma. Benarkah? Ini menjadi pertanyaan kita. Ayat Al-Ghasyiyah yang 26 jumlahnya, kesalahannya itu 34. Makanya ya termasuk dia mengatakan bahwa bacaan inilah yang dikatakan dia bolak-balik. Dia tidak paham dengan ilmu tajwid, tidak belajar ilmu tajwid sehingga salah-salah. Nanti kita akan lihat dia mengoreksinya seperti apa. Jadi jelas. Bahkan dia di sini mengatakan ya anak TK aja segitu. Jadi luar biasa propagandanya, ingin menjatuhkan seseorang sehingga beliau dianggap memang orang yang tidak kompeten sama sekali, bahkan standarnya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak TK. Ya kurang tahu pemilik channel ini dia studinya di mana, studi bandingnya, sehingga bisa menyimpulkannya sedemikian rupa. Apakah dia sudah survei di seluruh Nusantara ini TK PAUD yang ada? Apa ya bagus-bagus? Daerah mana yang ia jadikan standar? Jadi tidak demikian. Jadi amat sangat menurut saya tidak relevan. Banyak yang salah apa? Anak-anak PAUD, anak TK, bahkan mereka belum kenal huruf, mereka dalam hafalannya. Itu sudah luar biasa. Jadi
huruf hijaiyah itu tidak tahu, tidak bisa, tapi hafalan yang dikejar. Kalau ini diteruskan program-program semacam ini akan berbahaya. Karena apa? Dia tidak meneliti terlebih dahulu bagaimana latar belakang bisa berbunyi ini dan itu, bagaimana bisa bersuara ini dan itu tidak ada. Mereka mengetahui secara detail. Yang penting mereka hafal. Jadi seakan-akan seperti ya beliau lah, burung beliau. Jadi apa yang mereka dengar, ya itulah yang mereka hafal. Banyak kasusnya. Jadi jangan terlalu berlebihan merendahkan seseorang. Intinya di sana. Oke, kita lanjut. Maka saya sampaikan, saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Al-Alim Gus Baha. Itu perhatikan, kalau ahli maksiat, pemain dangdut, pemain film itu berfatwa agama, ya jangan diikuti. Ini kok masih ditanggapi? Maaf ya, saya tidak mau menyerang pribadi. Ini persoalannya saya jaga agama, jaga akidah. Kalau misalkan sudah jelas-jelas saya paparkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan fatal dan kesalahan khafi atau yang tidak begitu signifikan, sudah jelas semuanya, Anda melihat semuanya, marbut masjid, takmir masjid, Roma Irama, tidak mau memperbaiki bacaannya. Sudah disalahkan, ini betul-betul fatal. Takmir masjid sudah tahu seperti ini masih diundang, dosa takmir masjid yang undang Roma Irama. Dan kalau perlu, semua itu batal. Kalau yang bermakmum kepada Roma Irama masih mengiyakan, itu dosa, batal. Bisa jadi kalau misalkan dia ngengkel, maka murtad. Dari sini poinnya sudah mulai terlihat, mulai dia memprovokasi, mulai dia menggunakan narasi dan memberikan satu penilaian yang luar biasa tanpa melihat situasi keadaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal ini dengan real fakta, sebenarnya bukan kasus pada Pak Irfan saja, banyak kasus. Kemana Anda ketika Umar bin Habib melantunkan ayat Al-Quran? Apa Anda sudah katakan itu fasih? Apakah Anda katakan itu sudah benar? Mengapa Anda tidak berkomentar? Ini Al-Quran, belum lagi yang baca kitab kebalik seperti bahan Benjamin. Mana Anda? Jadi Anda terlalu mengorek kesalahan orang lain dan menutupi orang yang sepaham, sejalan dengan pemikiran Anda. Anda membela, menutup-nutupi hal yang memang betul-betul di situ nampak bagaimana propaganda yang mereka lakukan. Tapi Anda tidak bersuara, Anda diam. Dan perlu saya ingatkan bahwa untuk menilai seseorang itu murtad bukan ranah kita, karena ada kategori tersendiri. Jadi murtad itu tidak semata-mata kita melantunkan ayat Quran atas kepleset, atas murtad. Konsekuensinya tidak demikian. Alangkah dangkalnya, alangkah sulitnya Islam ini dibangun. Jadi ini menurut saya hal tidak relevan. Bayangkan ketika seseorang ingin belajar ilmu Al-Quran atau dia ingin mengamalkan ilmu Al-Quran, pasti terdapat tentu kekurangan, kesalahan di diri dia, lantas dia tidak percaya diri. Siapa yang akan syiar di Islam ini? Lantas orang takut untuk beramal, untuk beribadah karena kekhawatiran murtad. Ini hati-hati, bumerang bagi kita semua tentunya ucapan-ucapan seperti ini. Dan ini bukan ulama yang bijak. Bagaimana kalau kita mau melihat dari standar Anda, hanya berapa persen yang ada di Nusantara ini yang betul-betul menguasai? Banyak ahli Quran, mereka hafiz, mereka tafsir bahkan. Tapi dalam praktek melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak puas dengan makhrajul hurufnya. Dan itu banyak latar belakangnya. Jadi maksud saya, hal-hal semacam ini tidak perlu kita untuk menjati seseorang. Kalau kalian mengundang, atas kalau kasus itu terjadi di daerah saya, yang mana orang-orang yang dianggap sudah kompeten di daerah saya, atas kita mau bandingkan dengan kompetensi nasional, ya jelas tidak akan masuk rumus, jelas akan salah semua, jelas akan batal semua, dan jelas akan murtad semua. Masa ya kita umpamanya ada di Kalimantan atau di Sumatera ingin undang imam dari Jawa sana, ada yang di Kalimantan, ada yang di tempat saya, desa saya, yang paling berkompeten adalah itu. Lantas kita berpetua kepada masyarakat umum seperti apa yang Anda lakukan, tidak ada peperangan untuk kita. Jadi jangan Anda bahwa di sini mengatakan atau menilai tentang bacaan Roma Irama itu tidak berdampak pada lainnya. Bagaimana memborot dan kemaslahatannya Anda tidak lihat. Pahami? Kita lanjut. Baik, langsung saja, saya tidak mau panjang lebar, bahwa apa yang saya sampaikan di sini yang harus saya pertanggungjawabkan adalah ilmu tajwid. Dan ini menurut saya bagian daripada pencerahan kepada netizen semuanya, bahwa sekali lagi hari ini yang saya miriskan, banyak orang hafal Al-Quran, itu mudah hafal Al-Quran, tapi mempelajari ilmu Al-Quran itu susah. Artinya dalam artian mereka banyak lalai tentang itu semua. Ya itulah makanya kita itu harus bisa bijak. Kalau kita tidak bijak, kalau kita kaku, berujung kepada inilah aku, tidak sah imam kalau tidak saya, itu sudah otomatis itu. Maka makmum akan batal kalau bukan saya yang mengimami. Dan bahkan ketika saya bermakmum, berpotensi murtad. Bayangkan di siklus itu. Jadi ini menurut saya narasi yang aneh yang Anda bangun. Baca Al-Quran salah-salah, itu dianggap benar. Siapa yang salah? Ya orang awam, nggak ngaji juga. Kenapa? Mereka juga nggak paham. Suaranya bagus, oh baca Al-Quran Al-Ghasyiyah, Roma Irama kayak dangdut. Ya memang penyanyi dangdut ya. Ya makanya itu tadi,
Saya katakan di masing-masing dusun, di masing-masing desa, di masing-masing kabupaten, bahkan provinsi, SDM-nya itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita pukul rata, tidak bisa. Ya kalau memang di lingkungan sana memang yang berkompeten, yang memang ada itu adalah Bang Haji Roma, ya mustahil pula dia ada sendiri di sana, pasti ada rekannya. Dan dia juga tidak mungkin memaksakan, di situ jelas lingkungan masyarakat luas. Dia hanya kebetulan dijadwalkan. Mungkin pas giliran beliau, atau mungkin bahkan itu tempat pribadi beliau, kita tidak tahu semua itu. Kalau membawa-bawa bahwa beliau adalah ahli dangdut, tukang nyanyi untuk dakwah dan sebagainya, kalau saya melihat memandang kemurnian bahwa beliau itu luar biasa dari dunia hiburan, bahkan dari dunia yang kita pandang seakan-akan tidak ada ikatan kepada amalia ukhrawiyah, tetapi beliau di masa-masa senja, di masa tuanya melakukan syiar dengan jerih payah, di mana sesungguhnya beliau menggapai hasil di luar daripada agama. Beda dengan kalian, istilahnya kalian makan di sana, ngising di sana, kalian cari hasil di dunia, dari kalian buat agama ini cari hasil. Beliau tidak ada satu pautnya atas kinerja beliau, usaha beliau. Saya tidak mendengar mengajukan proposal ini dan itu, minta terlebih seperti yang punya channel dengan percaya diri, semua nomor rekening diterterakan di channel, bantuan segala macam. Nah, jadi jangan kita itu menilai seseorang secara dohirnya saja. Ada kesalahan sedikit, pasti kita korek, kita perbesar. Ini bahaya. Sekali lagi, bahwa beliau, kalau saya berkata, luar biasa. Di mana karir beliau di hujung usia, di masa senja, menggunakan segala fasilitas finansialnya, tidak mengatasnamakan agama. Awalnya dia bangun karir ini terakhir bukan modal ceramah, bukan modal dalil. Maka heran ketika kalian terlalu percaya diri, padahal kalian cari makan atas topeng agama. Yang pura-pura sakti lah, perlu dipahami. Jadi tidak seperti itu kita menilai seseorang. Kita mau ke poin kita terus. Di dalam satu prinsip sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Jazari, guru kita, yaitu musannif yang mendokumentasikan, menyelamatkan ilmu riwayat dan mutawatir dari Rasulullah SAW tentang bacaan Al-Quran, beliau mengatakan bahwasanya wa ba'du fattajwidu hatsmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Siapa yang tidak menggunakan tajwid, tidak tartil dalam baca Al-Quran, dan dia tidak menjaga hukum-hukum bacaan, itu athimu, berdosa. Maka ya, saya sepakat. Ini kelas musonif dia katakan. Berarti kan di sini jelas Anda membesar-besarkan suatu masalah. Musonif di sini hanya sampai pada asimu. Saya sepakat, dosa. Terlebih tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk belajar. Dan kita juga harus paham, mereka memang tidak punya kemampuan. Dengan latar belakang mungkin khas, logat satu dengan yang lain itu berbeda, harus kita pahami konteksnya. Orang Sumatera dengan Jawa beda, dengan Madura beda, dengan Jawa Barat beda, orang Timur Tengah dan orang Eropa beda. Kita harus maklum, harus bisa tentunya melihat bahwa fenomena yang terjadi di masalah bacaan itu bukanlah hal yang mutlak untuk memponis seseorang untuk keluar dari Islam, dan bahkan itu bukan ranah kita. Ini yang saya paling tentunya menggelikan ketika Anda melebihkan suatu persoalan yang sebetulnya itu adalah sepele. Itu kan persepsi Anda, itu kan opini Anda, dan masyarakat akan menilai. Makanya tujuan saya dari mengomentari video Anda memperjelas bahwa Anda bukanlah orang yang murni sesungguhnya untuk meluruskan, untuk membenahi, tapi justru Anda adalah orang yang ingin mempermalukan, ingin menciderai, dan tentu di dalam syariat itu dilarang hal seperti itu. Itu kalau ulama-ulama ahli hikmah, mereka tidak akan berbuat semena-mena yang berani menegur sesama muslim di depan umum. Nah, ini di dunia yang luas disaksikan nasional bahkan internasional. Anda percaya diri, bahkan akan Anda paling benar, Anda paling hebat. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini ingin memberikan pemahaman kita bagaimana bacaan tartil dan bagaimana mempraktikkan ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Ada dengar bacaannya tadi? Sesuai enggak apa yang dia katakan? Apakah itu sudah dinamakan dengan tartil? Tartil enggak begitu cara bacanya. Dan Anda sama sekali tidak memperjelas di mana itu bacaan tartil atau tabkhib. Bagaimana terdengar tentunya dengan jelas, fasih, seperti halnya ketika Anda mengoreksi bacaan seseorang. Jadi kalau kita menilai, mudah, gampang. Kita mau menyalahkan orang cari kesalahan orang gampang. Tapi belum tentu. Saya pun karena tidak pernah mendengarkan Anda ketika jadi imam. Begitu pula sebaliknya. Dan kebetulan video Haji Roma ini disebarluaskan di dunia maya. Makanya kita bisa nilai. Sedangkan Anda sendiri, saya belum pernah melihat, mendengar, dan saya juga tidak mau tahu. Ya cukuplah. Ini gambaran buat kita, artinya gampang kita menilai seseorang, mengkoreksi seseorang, tapi kita sendiri tidak sadar kita sedang berbicara apa dan bagaimana, apa yang kita lakukan. Jadi ini bukan bacaan tartil, ya. Jadi jelas
apalagi mau tentang makhrijul hurufnya, makhrijul hurufnya. Ya, jelas. Kalau kita tidak tartil betul-betul tidak tartil, berantakan. Nah, oke, kita lanjut. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ketika saya sampaikan dalam video ini plok itu titik-titik kesalahan. Ya, Anda bisa hitung di situ. Bisa dalam kesempatan ini ada him, itu imalah, enggak bersih. Kenapa? Itu harokat kasroh. Kasroh bermakna inkasroh, pecah, betul-betul tipis. Him, rahim, bi. Itu bagian daripada catatan yang harus dijaga. Ilmu Al-Quran. Ya, imalah. Jadi permasalahan mengenai tentang dia melafalkan makhrijul huruf ha. Jadi karena tidak bersih. Ya makanya kita, kalau kita melihat kasus terglobal di Nusantara ini, banyak lebih parah dari itu. Makanya kita juga harus melihat latar belakangnya, harus melihat logatnya. Jadi ada satu kemakluman, ada kebijaksanaan di hati, kita bisa menerima. Tidak ego. Allah itu memberikan anugerah pada kita itu pada masing-masing. Tidak semua orang dalam teori penguasaannya dalam ilmu tajwid bisa mempraktekkan atau memperagakan 100% dalam praktik. Banyak. Dikatakan bahkan guru saya yang hafiz, kawan-kawan saya yang hafiz banyak. Tapi mereka untuk pas dalam makhrijul huruf itu langka. Yang sempurna itu jarang. Suaranya memang bagus, kemudian makhrijul hurufnya pas, artinya enak kita dengar, sesuai dengan hukum tajwid, jarang. Saya dari sekian guru yang hafiz, saya tidak pernah guru yang lain. Saya menghargai Muhammad dan saya maklum. Karena apa? Allah itu memberikan kita kelebihan masing-masing. Tidak bisa kita paksakan semua orang itu harus sama dengan kita. Dari 10 guru yang saya temukan cuma satu pun dari Jawa Tengah, Kudus. Yang lain dari situ ya standar sedang. Mereka paham dengan ilmu tajwid, ahli kitab, tapi ketika mereka melakukan makhrijul huruf dengan keterbatasan, dengan kekurangan, karena faktor dari fisik yang kita miliki juga mungkin berpengaruh dengan lidah. Kemudian di mana tentu suku budaya kita berbeda pula itu juga berpengaruh. Nah, yang fatal lagi ketika kita menemukan sebuah kasus orang yang tidak bisa berbicara cadal, lantas harus kita taktis. Selamanya dia tidak akan pernah menjadi imam, selamanya dia akan batal di dalam sholat. Logikanya ke sana. Dan bahkan murtad. Luar biasa Islam ini. Jadi bahaya, narasi seperti ini bahaya. Oke, kita lanjut. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawmaid. Jadi idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu bagaimana dia memasukkan huruf nun mati atau tanwin kepada ya, nun, mim, waw. Jadi ketika ada nun mati, ini ramai-ramai ya, saya tidak mau ngajarin Anda. Ketika nun mati atau tanwin bertemu ya, nun, mim, waw. Ya, misalkan contohnya. Yang pertama ya, may yaqulu, may yakunu. Nah, itu jangan langsung may yaqulu. Itu salah, ya. Jadi itu nabrak kepada kategori tatanan tajwid yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita yang mendapatkan ilmu tersebut langsung dari Rasulullah SAW bitalaqi. Paham ya di sini? Itu kemikunnah. Coba perhatikan bacaannya Romai Rama. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya memang kurang sempurna. Saya mendengar tentang hal itu. Akan tetapi kalau Anda mengatakan bahwa beliau tidak paham ilmu tajwid, masa beliau paham panjang pendeknya? Beliau paham bacaan matnya. Hanya dalam praktik kesempurnaan itu beliau kurang di dalam hal itu. Dan itu tidak menjadi sebuah kemutlaqan orang itu untuk ditajaki orang yang batal, bahkan murtad. Dan latar belakang bacaan itu bisa terjadi, itu sesuai dengan ritme pula. Karena ritme huruf yang kita bacakan di dalam Al-Quran itu akan kita hitung per detik, per setengah detik, dan seterusnya. Kalau ukuran itu sama, maka tidak akan terjadi kejanggalan. Makanya kalau metode yang saya terapkan adalah 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Bagaimana maksudnya? Ketika mat tabi'i, bagaimana ketika mat jais, bagaimana ketika mat wajib memfasir, apa ketukannya, itu sudah bisa kita inikan. Dan selain daripada itu, di luar daripada tartil, maka itu diperkirakan. Seperti beliau yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Sama. Tidak lagi menggunakan standar itu. Itu hanya batas perkiraan. Terkecuali kalau dia melaporkan itu memang sangat fatal. Maiyaku umpamanya. Cuman kalau masih ada sedikit dia berhenti, berarti ada potensi dia menggunakan dari idgham tersebut. Karena itu idgham bihunnah. Jadi tidak harus seperti Anda contohkan maiyaku, tidak seperti itu pula. Karena kita mengingat pula, kita juga sebagai imam juga harus bijak kepada makmum. Kalau kita memperlambat bacaan, makmum justru potensi khusyuknya akan berkurang, akan hilang. Bahaya, kita tanggung jawab sebagai supir, kita harus mengerti situasi segala yang ada. Nah,
Jadi ini konteks yang harus kita pahami sebelum kita menilai, sebelum kita memvonis. Ya, kita lanjut. Oke, lanjut. إذ خاشعة Jadi ada lagi yauma idzin ini namanya tawallud. Jadi tawallud bagaimana mantulnya lidah setelah mengucapkan huruf. Harus bersih. Banyak ini terjadi di dalam Fatihah. An'amta. Nah, dalam praktiknya Roma Irama di sini tawalludnya berbunyi seperti ini. Coba perhatikan. وجوه يومئذ خاشعة Dhin khashi'ah. Ya, harusnya yauma idzin khashi'ah. Ini namanya membesar-besarkan masalah. Sampai hal sekecil itu pun seakan-akan masalahnya besar. Ya, soal seperti ini saya katakan lagi, kasus-kasus seperti ini banyak. Kalau orang yang tidak masuk standar beliau ini atau yang ingin diharapkan oleh beliau ini untuk menjadi seorang imam yang layak untuk kita ikuti, maka hancurlah Nusantara ini. Siapa? Mungkin ada gitu di kelas kabupaten, di setiap daerah itu SDM-nya beda-beda. Harus kita pahami. Tidak semua orang yang pesantren, tidak semua orang yang gigih tentunya dalam memahami keilmuan agama. Kita paham. Dan bagaimana pula tentunya syarat-syarat menjadi imam. Juga Anda tidak bahas di situ. Termasuk melalui prioritas adalah orang yang paling tua umurnya, usianya tua. Kemudian fasih di dalam bacaannya. Baru melihat bagaimana hafalannya. Jadi kalau memang standar orang memang dia lebih tua, kemudian fasih dalam melafadzkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, ini prioritas, amat sangat prioritas. Nah, kalau memang yang terjadi di wilayahnya Bang Haji Roma itu ada yang lebih pintar dari beliau, ya saya rasa beliau pun di dalam situasi itu ya tidak bodoh-bodoh amat seperti halnya Anda membesarkan lebih baik bacaan anak TK, anak PAUD. Jadi omong besar. Mustahil ada kesepakatan seseorang ingin berbuat salah. Karena standarnya memang di wilayah itu mungkin seperti itu. Dan sekali lagi banyak wilayah-wilayah daerah pedesaan lebih pelosok yang masih ortodok yang amat sangat berantakan kitabnya, itu yang layak kita berikan nasihat, kita berikan kajian-kajian khusus. Jangan hanya kita menilai seseorang, jangan hanya kita buat propaganda, jangan hanya kita buat media sosial itu hanya untuk ajang mencari pamor, menyudutkan seseorang, menyalahkan seseorang, menilai seseorang. Kalau Anda ingin membuat pembelajaran tentang metode ilmu tajwid yang benar, Anda praktikkan itu lebih bagus tanpa Anda menyinggung perorangan. Sementara di pihak kalian bungkam, kendati pun salahnya itu sudah amat nampak. Kan kebangetan. Oke, kita lanjut. Kesalahan ini bukan kesalahan yang jali atau yang berat, tapi ringan. Tidak perlu dipersoalkan karena tidak sampai merubah terhadap makna, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi sebagai orang yang ngaku-ngaku ulama, nuding-nuding habaib dan ulama, salah dengan mengajak taubat, dalil Al-Quran, bacaan Al-Qurannya salah-salah, ini nggak lucu. Nah, di sini pula nampak poinnya, di mana dia ini hanya sebatas orang yang membela Habib Ba'alawi, yang selama ini kita giring opininya agar mereka menunjukkan bukti supaya pengakuan mereka itu betul-betul absah. Tunjukkan bukti kalian kalau memang itu tujuan Nabi. Sementara ini mereka paling kuat, paling keras, paling gagah. Namun ketika kalian dimintakan bukti primer, kalian tidak bisa menunjukkannya. Nah, dengan cara-cara seperti inilah menjatuhkan seseorang di media sosial. Jadi tujuannya seperti itu. Bahkan dia katakan sendiri, ini adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi beliau yang membuat masalah dalam hal ini. Kalau tidak perlu dipermasalahkan, mengapa Anda koreksi? Berarti kan ada masalah. Setiap hal yang Anda koreksi itu bermasalah. Kok bisa Anda bilang tidak perlu dipermasalahkan? Logikanya kemana? Jadi intinya sekali lagi, Anda membesar-besarkan masalah dan ingin membela Habib Ba'alawi dengan cara apapun, dengan asumsi narasi yang Anda giring, supaya mereka itu orang yang akan jauh kepada orang yang tidak sepaham, yang tidak sepemikiran dengan kalian. Itu aja. Oke, kita lanjut. Jadi baik, kita lanjutkan. Jadi ini nasibah, dia membaca nasibah, dibaca nasibah. Ya beda, ini merubah Al-Quran, ini merubah makna. Kalau misalkan nasibah itu kelelahan,
Tapi kalau nasibah ini namanya kecenderungan, artinya nisbat, ketersambungan. Nah itulah saya katakan tadi, maka lihat dulu latar belakang seseorang agar kita tentu menjadi orang yang bijak dalam pembelajarannya, apakah dia pernah belajar atau tidak. Jangan kita menilai tanpa bukti, jangan kita menuduh bahwa beliau ini tidak pernah belajar ilmu tajwid dan sebagainya. Kalau beliau memang tidak pernah belajar, saya tidak yakin bagaimana mungkin beliau bisa pas panjang pendeknya. Ini kan hanya masalah-masalah teknis yang umum bahkan dilakukan oleh masyarakat. Kasus-kasus ini banyak. Nah, bahkan dalam hal ini dia mengoreksi mengenai makhrajul huruf antara sin, shad. Itu memang sulit. Bagaimana kita membedakan fa, sin, shin, shad? Itu hampir serupa. Hampir serupa. Ketika kita melafadzkan, memperagakannya di dalam Al-Quran, kalau memang tidak terbiasa atau bukan skill keahlian kita, maka itu akan sulit. Termasuk skill orang yang bisa melafadzkan Al-Quran dengan fasih yang sesuai dengan makhrajul huruf, itu skill yang luar biasa, mampuan yang sangat luar biasa. Karena banyak huruf-huruf itu yang serupa. Bahkan yang lebih tentunya banyak lagi seperti ha dan ha. Itu dua hal yang berbeda. Seperti alif dengan ain itu berbeda. Nah, mungkin kalau kita melafadzkannya satu mungkin masih enak, pas. Tapi ketika kita sudah melantunkan rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran, belum tentu secara praktiknya itu pas. Ya itulah. Ya selain kita pintar juga ya harus bijak hendaknya. Jangan memperbesarkan suatu persoalan yang seharusnya ya ini sudah lumrah dilakukan oleh orang banyak. Oke, kita lanjut. Ini melanggar idgham lagi. Ini melanggar idgham lagi. Jadi nabrak bacanya dia. Jadi misalkan huruf hamzah itu dibuang. Ini lahan. Min ainin nani, min ainin aniyah, harus jelas. Laisa lahum ta'amun Laisa lahum. Di sini mengkoreksi bacaan mimnya. Di mana di situ seharusnya bunyinya adalah idhar sabawi yang seakan-akan ada hunahnya. Ya sekali lagi, kalau saya menganggap itu adalah bukan hal yang fatal. Faktor kebiasaan, faktor logat itu bisa jadi, faktor usia dan sebagainya. Jadi sekali lagi kesimpulan yang saya tarik bahwa inti dari semua ini, yang pertama ini membesar-besarkan suatu masalah yang dia gembar-gemborkan, yang 26 ayat, kemudian kesalahan 34 itu menurut saya tidak relevan. Karena kenapa? Setelah dia koreksi lagi, dia katakan bahwa ini bukan masalah yang besar. Ya, lantas apa pertanyaan kita? Dia sudah hitung jumlah kesalahan itu dan dia sudah koreksi, tetapi dia katakan kepada kita itu tidak usah dipermasalahkan besar. Kemudian lagi di sini ya memojokkan Pak Haji Roma, seakan-akan beliau sama sekali tidak tahu tentang tajwid, tidak pernah belajar. Menjaktis siapapun yang mengundang beliau ini berdosa lah. Bukan ranah kita ke sana. Jadi logika kita kalau kita muka-mukakuan, belum tentu orang tua kita adalah orang tua yang dari leluhur kita alim semua. Lantas perkataan orang tua itu apakah harus kita bangkang, harus kita bantah? Jadi tidak demikian. Selama itu baik, selama niatnya itu tulus, ya pasti tentunya kita menghargai dari apa yang beliau laksanakan. Di samping memang belajar perlu kapanpun, bahkan dalam hadis Nabi SAW mulai dari ayunan hingga yang lahat. Artinya ketika kita sudah maksimal belajar, namun potensi kesalahan itu masih ada, itu sudah dimarfu, insya Allah. Nah, yang bahaya adalah ketika kita tidak bisa, sudah banyak kekurangan, tetapi kita menutup diri untuk tidak mau belajar lagi, atau bahkan tidak mau mengerti dan tidak mau paham, itu dosa yang tidak bisa dinegosiasi. Bisa jadi itu sampai ke murtad karena pembangkangan terhadap ilmu. Nah, di situ. Jadi selain itu tujuan daripada YouTuber ini adalah hanya mereka dari muhibin Ba'alawi yang ingin menjatuhkan Rhoma Irama dengan berbagai macam cara, membesar-besarkan permasalahan. Ya, inilah propaganda yang mereka buat. Sehingga mungkin apa yang saya katakan, yang saya sampaikan bisa dipahami, dan tentu pula saya di sini adalah pihak mengkoreksi. Ya sudahlah, kalau kita mengorek kesalahan satu sama lain, tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu adalah milik Allah. Perlu kita pahami dan kita camkan secara seksama. Saya pamit undur diri. Saya akhiri, salam akal sehat.